Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kisah saya ini cukup membuat semua orang terbelalak dan takjub atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dengan kebesaran dan kekuasaannya yang mampu membuat kejadian seperti ini. Tidak ada yang tidak mungkin baginya. Percayalah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, bangun, Mas Rama, jangan tinggalin Mirna. Mas Rama, jangan tinggalin Mirna, Mas. Assalamualaikum. Jangan tinggalin Mirna. Sabar. Ini semua kesalahan Pak Haji. Pak Haji ketua masjid. Seharusnya Pak Haji bisa mengurus masjid dengan baik. Saya, Bu. Dengan kelalaian Pak Haji, mengurus masjid suami saya jadi korbannya. Pak Haji pembunuh. Pak Haji jahat. Pak Haji jahat. Pergi dari sini. Pergi dari rumah ini. Pergi. Pergi, pergi. Assalamualaikum. Mas. Jadi pada intinya bapak-bapak mau minta sumbangan. Bukan begitu Pak Sabto. Soalnya kalau tidak secepatnya kita renovasi, kampung kita ini terancam tidak punya masjid lagi, Pak. Begini Pak Badrun dan bapak-bapak semua. Kalau memang nggak punya uang, ya jangan renovasi. Itu sama saja dengan menyusahkan semua warga. Kalau bagi saya sih, karena saya punya uang banyak, sebetulnya nggak masalah. Tapi bagi warga yang lainnya, mereka kan kehidupannya juga nggak mencukupi. Rata-rata miskin. Bapak-bapak ini juga nggak menyadari kalau selama ini Haji Sugiman itu korupsi. Maksud Pak Sabto? Pak Badrun, dia itu selama ini memakan uang kas masjid. Buktinya, sampai sekarang masjid itu tidak terawat. Masih begitu-begitu juga. Tidak mungkin Pak Sabto. Tidak mungkin Pak Haji Sugiman seperti itu. Lagi pula, setiap penggunaan kas masjid selalu dilaporkan setiap sholat Jumat, Pak. Jangan bilang nggak mungkin, Pak Badrun. Dia ketua masjid dan sekaligus bendaharanya. Percaya sama saya, Haji Sugiman korupsi. Kalau masalah laporan itu bisa dimanipulasi. Untuk beli inilah, itulah, sumbang inilah. Gampang itu, Pak. Ibu-ibu, coba sekarang ibu-ibu pikirin. Kemana larinya uang kas masjid itu kalau tidak dikorupsi oleh Pak Haji Sugiman? Kalau uang kas itu bisa dipergunakan dengan baik, ibu-ibu, mungkin masjid itu sudah bagus. Dan mungkin tidak akan ada korbannya seperti tempo hari.
Iya juga ya, Bu. Benar itu, Bu. Pasti uang kas itu dimakan sama Pak Haji Sugiman. Wah, ini tidak bisa dibiarkan, Ibu-ibu. Sekarang juga kita harus beritahu semua warga di kampung ini. Itu bagus, Ibu-ibu. Bagus. Tepat sekali. Itu pasti semuanya harus tahu. Dan semuanya harus tuntut yang namanya Pak Haji Sugiman itu. Iya, betul, Bu. Ya udah, sekarang juga kita ke rumah Pak Haji Sugiman. Ya, ayo. Misi, Bu ya. Ayo keluar. Ayo keluar, Pak Haji. Iya, iya, iya. Ada apa di lebar kami? Kembalikan uang yang Bapak korupsi. Ya betul, kembalikan. Astagfirullahaladzim. Korupsi apa maksud kalian? Iya, suami saya korupsi apa? Udahlah Pak Haji, jangan pura-pura tidak tahu. Demi Allah, saya tidak korupsi. Alah, mana ada maling aku, betul nggak? Ya betul, kembalikan Pak Haji. Ayo, balikan sekarang juga. Yaudah kita lebar aja deh. Yuk. Pokoknya, Ibu gak setuju kalau Bapak mau menjual sawah untuk renovasi masjid itu. Bu, terlepas dari tuntutan warga, Bapak memang sudah lama berniat untuk merenovasi masjid. Mungkin ini sudah suatu petunjuk dari Allah. Jika saat inilah waktu yang baik itu, Bu. Pak, kita ini bukan konglomerat. Kita ini masih butuh uang. Daripada uang itu untuk renovasi masjid, lebih baik uang itu disimpan untuk kebutuhan kita sehari-hari, Pak. Tapi, Bu, Gak ada tapi-tapian. Terserah Bapak. Yang pasti Ibu gak setuju. Pak, nggak dengar nih. Di Sugiman mau menjual sawahnya, Pak. Udah dengar belum, Pak? Wah, saya belum dengar tuh. Kamu tahu dari mana? Saya tahu dari orang-orang sini, Pak, bahwa Haji Sugiman mau menjual sawahnya. Oh, mungkin dia mau ngembaliin duitnya yang dia korupsi itu kali ya? Ya, bisa juga begitu, Pak. Begini Pak Haji, iya, bagaimana Pak Kardi? terus terang saya belum berminat untuk membeli sawah Pak Haji. Karena yang saya dengar, sawah Pak Haji tidak subur, lokasi kurang menguntungkan, dan tidak strategis Pak Haji. Siapa yang mengatakan seperti itu, Pak? Saya dengar dari Pak Sabto. Kebetulan saya kemarin ketemu sama dia di jalan. Astagfirullahaladzim. Kenapa Pak Haji? Maaf Pak Haji. Enggak apa-apa, Pak. Iya. Karena sudah putus asa menawarkan sawah kepada warga, walaupun tidak ada yang berminat untuk membeli, saya terpaksa menemui Pak Sabto. Walaupun saya tahu pasti Pak Sabto itu berniat jahat pada saya dengan menyebarkan fitnah mengenai kualitas tanah saya. Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Sawah saya itu harus dijual. Dan Pak Sabto satu-satunya harapan saya. Tumben Pak Haji mau ke sini. Kira-kira ada kepentingan apa ya? Kalau bisa dipercepat ya Pak Haji, karena saya hari ini sibuk sekali. Begini Pak Sabto, kedatangan saya ke sini ini mau menawarkan sawah saya kepada Bapak. Jadi mau jual sawah. Saya pikir ada apa. Ya sudah, sawah itu saya beli. Tapi saya cuma punya uang 50 juta. Tapi itu jauh sekali dengan harga yang saya... Begini Pak Haji, kalau bukan saya, siapa lagi yang mau beli sawah Pak Haji itu? Ya, kalau saya sih, untuk apa repot-repot? Sawah saya di seberang kali sana juga nggak saya urus. Ini karena saya mau membantu Pak Haji aja. Tapi ya terserah Pak Haji. Kalau mau segitu ya, kalau enggak